sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan sama Allah pada hari ini kita selalu diberi kemudahan dalam menerima ilmu. Mas, pemimpin doa ketua kelas? Enggak masuk. Wakilnya? Oh iya, Mbak Tita. Berdoa dimulai. Memberikan apa yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini nanti supaya kalian mengetahui apa saja kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Dengan adanya proyek yang kalian lakukan, nanti kalian akan mengetahui apa saja kelainan pada sistem gerak. Nah, sebelum kalian melaporkan proyek kalian, di sini Bu Siti akan menayangkan sebuah video. Tolong nanti videonya dicermati. Di sana ada apa saja yang penting kalian catat. Ya, hal-hal yang penting dicatat. Nanti tatkala Bu Siti memberikan sebuah pertanyaan, kalian semua bisa menjawab. Ya, semua bukunya dipersiapkan, alat tulisnya dipersiapkan. Ya, oke. Selamat datang di channel Guru IPA. Dehidrasia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Dehidrasia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Dalam video tadi ada
berbagai kelainan pada tulang kita. Ya. Apa saja itu? Rickettsia, oke. Terus ada apa? Osteoporosis, fraktura, skoliosis. Sekarang pada tulang belakang kita itu kan kadang ada kelainan. Ada 3 kelainan tadi yang dalam video tadi. Ada apa saja kelainan tulang belakang kita itu? Skoliosis itu yang bagaimana? Melengkung ke arah samping. Skoliosis yang melengkung ke arah samping, jadi bengkoknya ke samping. Yang kedua, lordosis. Lordosis yang bagaimana? Bengkok kemana? Bengkok ke depan. Faktornya karena apa? Karena kebiasaan yang salah. Kebiasaan duduk yang salah, mungkin karena kegemukan atau orang hamil karena menanggung beban yang berat. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Kifosis yang bagaimana? Melengkungnya tulang belakang yang berlebihan. Ya, melengkung kemana? Ke depan atau ke belakang? Kalau jalan seperti orang apa? Bungkuk, ya, seperti orang tua bungkuk itu namanya kifosis ya. Makanya anak-anak semua, pada saat kalian semua ini adalah masa pertumbuhan, harusnya pada saat pembelajaran, pada saat apapun duduknya yang benar ya, supaya nanti tidak terjadi kelainan pada tulang belakang kita. Jangan sambil noleh, sambil ditampal di bangku begini ya. Kemudian sambil deglek begini ya. Ya. Silakan laporannya dibuka. Yang kemarin disuruh di situ. Ya. Diskusikan dengan kelompok. Kalau sudah siap, siapkan gelnya untuk presentasi ke depan. Ya. Boleh mendekat, kalau mau diskusi boleh mendekat, biar nggak jauh Mbak. Ayo Mbak Aida, Mbak Ai sama Mbak Tita, sampai sekarang presentasi duluan. Ya. Oke, segini, jejer, bisa jejer. Enggak, bentar ya. Ikuti perintahnya Bu Siti ya. Ikuti apa kata Bu Siti. Oke. Hormat. Hormat. Tegak. Maju 1 langkah. Mundur 2 langkah. Ini berapa? Yang ini dan yang ini. Kalau ini 1. oke, Mbak Tita. Kalian. Nah, kita dulu ya. Sama Beatrice. Coba. Oke, siapa yang kalah berarti Aida, kelompoknya Aida yang duluan presentasikan, baru kelompoknya Beatrice dan kelompoknya Dita. Oke, yuk. Kelompok 1. Oke, semua. Jangan lupa yelnya. Halo teman yang lain, dengarkan temannya ya. Mbak Naila. Ayo. Yang lain dengarkan dulu. Yuk.
Kawan semua kami kelompok kerja kelompok. Kelompok juga. Nah itu baru udah kerja. Kawan semua kami kelompok juga kelompok kerja. Kelompok paling manis. Hebat, ceria, dan semangat. Ulang. Ya. Kelompok juga hebat, ceria, dan semangat. Oke, dilaporkan, silakan dilaporkan. Setelah kami menyanyikan yel-yel, kami akan nama kelompok Aida, Bella, Zerin, dan Niam. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 1. Telur ayam mentah, 2. Sendok, 3. Duka, 4. Gelas atau toples kaca yang memiliki tutup. Pada hari pertama, telur mengalami pengembunan dan masih belum terkelupas kulit telur. Sudah mulai ada pengelupasan dari cangkang telur tersebut. Di hari ketiga kulitnya sudah mengelupas dan sudah mulai kelihatan isi telurnya. Di hari keempat, kulitnya sudah terkelupas sempurna dan sudah kelihatan isi telurnya. Di hari kelima, kulit telurnya sudah terlihat jelas warnanya dan cangkangnya telur sudah hilang sempurna. Terima kasih. Teruskan. Pertama, apa penyebab utama penyakit sistem gerak yang sering dialami manusia? Jawabannya, setelah direndam selama 5 hari, mengalami reaksi kimia, cangkang telur akan hilang. 2. Bagaimana cara mencegah sistem gerak sejak dini? Jawabannya, mengkonsumsi kalsium, vitamin D, olahraga teratur, Hari peta konsep yang kalian buat, penyakit mana yang paling berbahaya untuk kalian? Jawabannya yaitu osteoporosis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Mungkin dari kelompoknya Mbak Petri sama kelompoknya Mbak Tita ada pertanyaan tentang hasil laporan proyek dari kelompok E juga. Oke, ayo silakan. Satu pertanyaan saja. Bagaimana kondisi kerucukannya saat keempat? Kondisi telur yang ada di dalam rendaman juga, yaitu di hari keempat kulitnya sudah terkelupas sempurna dan sudah kelihatan isi telurnya. Kuning telurnya. Ya. Gimana Mbak Tita? Sudah terlihat kuning telurnya, sudah mulai terlihat kuning telurnya. Dari kelompoknya Mbak Petris, pertanyaannya silakan menanggapi. Bagaimana perkembangan telur pada hari ke-1, telurnya akan mengeluarkan
telur sudah mulai mengungkit dan banyak busa. Di hari ketiga, telur sudah mulai membening, busanya pun sudah berkembang. Dari keempat, telur sudah bening dan banyak Di hari keempat, telur tersebut sudah membening, cangkangnya pun sudah terkelupas dengan sempurna. Nah, di sini ada telurnya yang sudah beberapa hari kita tunggu, sekitar 5 hari. Tujuan pertama kita untuk mengawali pengaruh zat asam terhadap kalsium pada cangkang telur sebagai analog kerusakan tulang. Nomor 1. Apa penyebab utama penyakit sistem gerak yang sering dialami manusia? Penyebabnya bisa dari kebiasaan gerak yang telah bagus. Dua. Bagaimana cara mencegah penyakit sistem gerak sejak dini? Menjaga pola makan dan duduk dengan tegak. Pertanyaan ketiga, dari peta konsep yang kalian buat, penyakit mana yang paling berbahaya menurut kalian dan mengapa? Jawab. Penyakit yang paling berbahaya yaitu fraktura, disebabkan patah tulang. Dan ada 2 jenis patah tulang, yaitu patah tulang terbuka dan tertutup. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah ada yang bertanya? Yuk, silakan dikasih kesempatan kelompok juga. Biasa. Bagaimana dengan perkembangan telur pada hari ke-5? Pada hari Pada hari ke-5 cangkang telurnya sudah terkupas dengan sempurna, sudah terlihat kuningnya karena adanya reaksi pada suka telur tersebut. Oke. kelompok Mbak Aida sudah. Pertanyaan. Reaksi apa di dalam endapan telur tersebut? Ya, di hari ketiga telur sudah membening, busanya pun sudah berkurang. Apa yang menyebabkan busanya itu berkurang? Ya, apa yang menyebabkan busanya berkurang pada hari ketiga ini? Karena busanya sudah bereaksi Dengan sempurna. cangkang telurnya sudah bereaksi dengan air juga. Terjadi reaksi asam kan ya, cuka itu kan asam ya. Iya. Asam bereaksi dengan cangkang telur itu mengandung apa? Kalsium. Iya. Cangkang telur itu mengandung kalsium, cukanya itu adalah asam, jadi terjadilah reaksi kimia yang menyebabkan cangkang telur itu akhirnya mengelupas lunak menjadi selaput tipis. Terjadilah sebuah reaksi kimia. Itu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Tita. Oke, yuk. Teman-teman, sebelum kami mempresentasikan, kami akan menyanyikan terlebih dahulu. Untuk cerdas, hebat, yes, yes. Kok kayak kurang semangat banget? Ayo ulang. Ulang. Ya, ayo ulang. Kelompok telur.
kalsium dapat bereaksi dengan cuka dan menyebabkan kulit telur larut. Telur direndam air cuka, lalu kulit kalsium karbonat larut. Telur jadi lentur. Analogi tulang laku pada osteoporosis. Oke. Terima kasih untuk regunya Mbak Beatrice. Regu telur. Oke. Kita dulu kelompok telur. Oke. Kalian tadi sudah mempresentasikan semua dari kelompok cuka, dari kelompok telur, dan kelompok toples. Oke. Masing-masing memiliki laporan. Adakah perbedaan di antara ketiganya tadi? Ada. Di mana letaknya? Di Saat menjawab soalnya. Ya, oke. Sekarang saya tanya kembali ke kalian untuk merefleksikan apa yang sudah kalian lakukan pada proyek ya untuk telur yang dimasukkan ke dalam air cuka. Terjadi apa? Apa yang terjadi pada telur yang direndam dengan air cuka selama 5 hari? telur akan lebih secara pas. Oke, kita terus dari kelompoknya Mbak Tita. Kulit telur menipis dan mengelupas. Terus kelompoknya Mbak Tita. Oh. Jadi lebih Ya. Apa? Oh, kulit telurnya menjadi tipis, yang kulit cangkangnya hilang, tinggal selaput saja yang tipis begitu. Oke, kelompoknya Mbak Tita. bereaksi sehingga kulit telur menjadi tipis mengelupas seperti Nah, sabun. oke. Ya. Karena kulit telur atau cangkang telur tadi bereaksi kimia dengan air cuka, sehingga telur itu menjadi lapisannya tipis dan kenyal. Hari ini kita akhiri sampai di sini. Bukunya dirapikan dulu semuanya. Dirapikan dulu. Ya, Naila.